Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 2. Di sini teman-teman mungkin yang melihat video ini ingin belajar tentang accounting teori yang ketujuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membahas materi tersebut. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Rafli Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11-038. Dan saya adalah murid mahasiswa IBS angkatan 2019 dengan prodi akuntansi. Oke, untuk teman saya, ketua saya Harley mungkin bisa perkenalkan diri sendiri. Ya, perkenalkan nama saya Harley Bayu Bimantoro. Saya ketua dari kelompok ini. NIM saya 2019-12-11-014. Ya, silakan dilanjutkan oleh kawan saya Ariel. Baik, nama saya Muhammad Ariel Budiman dengan NIM 2019-12-11-036. Oke, sekian dari perkenalan kami. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ariel. Mungkin jika teman-teman ingin mengerti dengan jelas, harap tonton video ini sampai habis. Oke, terima kasih. Oke, untuk saudara Ariel, dipersilakan. Baik, presentasi hari ini akan saya ambil alih. Hari ini kita akan mempresentasikan Accounting Theory Chapter 5 dari buku Accounting Theory 7 Edition dari Godfrey. Hari ini kita akan membahas chapter 5, yaitu mengenai measurement theory, atau yang kita tahu bahasa Indonesianya yaitu pengukuran teori. Baik. Berikut adalah table topics hari ini ya. Pertama itu kita itu akan membahas pentingnya pengukuran. Lalu yang kedua itu skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada banyak ya, ada skala ordinal, skala interval, dan skala nominal, lalu interval, sama yang terakhir itu skala rasio mungkin. Dan yang ketiga itu bisa dilihat kita akan membahas operasi timbangan yang diizinkan oleh akuntan dan audit. Lalu yang keempat itu adalah jenis pengukurannya. Nanti kita akan bahas apa saja jenis pengukuran untuk mengukur suatu teori. Lalu keandalan yang kelima itu keandalan dan akurasi teori tersebut. Dan yang keenam adalah pengukuran dalam akuntansi. Dan yang ketujuh, masalah apa saja yang ada di pengukuran untuk auditor. Dan yang ke-8 itu summary. Summary itu nanti kita ya ringkasan dari seluruh materi presentasi kita hari ini. Oke, baik. Oke. Pertama, saya akan membahas mengapa pentingnya pengukuran. Well, pengukuran pengukuran merupakan bagian pertama penting dari penyelidikan ilmiah. Pengukuran dilakukan seperti yang ditunjukkan dalam akuntansi karena data kuantitatif dapat memberikan informasi yang lebih besar daripada data kualitatif. Dalam banyak kasusnya, karena pengukuran atribut yang dilaporkan dalam laporan akuntansi, contohnya itu seperti aset, pendapatan, dan kewajiban, merupakan fungsi yang penting dalam akuntansi dan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk memeriksa teori pengukuran dan menguraikan sejumlah asumsi-asumsi pengukuran dasar dalam akuntansi. Oke, yang pertama itu pentingnya pengukuran, atau di buku itu importance of measurements. Kenapa penting? Menurut Campbell, salah satu orang yang pertama yang menangani masalah pengukuran dan mengidentifikasi pengukuran sebagai penetapan angka untuk mewakili sifat-sifat sistem
material selain angka juga, dan berdasarkan hukum yang mengatur sifat-sifat ini. Dan Stevens, menurut Stevens, seorang ahli teori yang terkenal di bidang pengukuran dalam ilmu-ilmu soal ini, dia menyebut bahwa pengukuran sebagai penetapan angka atau penugasan angka untuk objek atau peristiwa yang menurut aturan. Dan kedua dari teori ini ini kedua dari pendapat para ahli yang tingkatnya cukup tinggi ya. Nah, jadi Campbell ini membuat perbedaan antara sistem dan sifat-sifat sistem tersebut. Sistem dalam definisi Campbell adalah apa yang disebut Stephen sebagai objek atau peristiwa ini bisa termasuk rumah, meja, orang, aset, atau jarak yang ditempuh. Properti adalah aspek atau karakteristik dari suatu sistem seperti berat, panjang, lebar, atau warna. Dan kami selalu akan mengukur properti dan bukan sistem itu sendiri. Dalam hal ini, definisi Campbell lebih tepat daripada definisi Stephen. Karena definisi Campbell itu membutuhkan angka untuk diberikan ke properti sesuai dengan hukum yang mengatur properti. Sedangkan definisi Stephen hanya mengharuskan penugasan dilakukan menurut aturan. Dengan ini, ada ahli juga dengan nama Sterling, dia keberatan dengan luasnya definisi Stephen dengan alasan seseorang membutuhkan pembatasan pada jenis aturan yang dapat digunakan. Jika tidak, penetapan angka apapun dapat disebut dengan pengukuran. Dalam pemahaman pengukuran yang biasa, aturan semantik, lalu definisi operasional, ini dirancang dan digunakan untuk menghubungkan sistem bilangan formal dengan properti objek atau yang disebut peristiwa yang akan nantinya diukur ketika aturan semantik menetapkan angka untuk objek atau peristiwa sedemikian rupa sehingga hubungan antara objek atau peristiwa sehubungan dengan properti yang diberikan sesuai dengan hubungan matematis. Skala telah ditetapkan dan properti dikatakan yang diukur. Itu menurut itunya Stephen. Ketika korespondensi antara model formal dan mitra empiris dekat dan ketat, kita menemukan diri kita mampu menemukan kebenaran tentang masalah fakta dengan memeriksa model itu sendiri. Dalam pandangan ini, proses pengukuran mirip dengan pendekatan perumusan teori dan pengujian. Jadi yang disebutkan sebelumnya itu sebuah pernyataan dinyatakan secara matematis yang advance, lalu aturan semantik atau operasi yang dirancang untuk menghubungkan simbol pernyataan dengan objek atau peristiwa tertentu. Jadi ketika ditunjukkan bahwa hubungan dalam pernyataan matematis berkorelasi dengan hubungan objek atau peristiwa, kemudian pengukuran aspek yang diberikan dari objek atau peristiwa telah dilakukan. Dalam akuntansi kita mengukur laba dengan terlebih dahulu menetapkan nilai modal dan kemudian kita menghitung laba sebagai perubahan modal selama periode setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi yang terjadi dan mempengaruhi keuntungan suatu perusahaan. Oke. Jadi pentingnya pengukuran ini melibatkan menghubungkan sistem bilangan formal ke beberapa properti objek atau peristiwa melalui aturan semantik. Tadi ya sudah disebutkan ya. Misalnya aturan semantik adalah akuntansi yang diwakili oleh transaksi. Lalu dalam akuntansi ini kami itu juga mengukur laba dengan yang pertama yaitu mereka menetapkan nilai untuk modal, lalu menghitung laba sebagai perubahan modal selama periode tersebut. Ya,
itu ya tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk ya mempengaruhi apa yang kita harus tahu, beberapa peristiwa itu yang dapat mempengaruhi keuntungan suatu perusahaan. Skala pengukuran. Jadi apa ini skala pengukuran? Jadi setiap pengukuran dilakukan pada skala, lalu dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika dengan objek atau peristiwa. Skala juga mewujudkan informasi apa yang diwakili oleh angka-angka tersebut. Jadi setiap pengukuran itu dibuat berdasarkan sebuah skala. Sebuah skala dibuat ketidakakuratan semantik yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika kepada objek atau kejadian. Skala itu menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka sehingga mereka memberikan arti kepada angka tersebut. Jenis skala yang dibuat tergantung kepada aturan semantik yang digunakan. Jadi menurut Steven ini skala dapat dijelaskan secara umum sebagai nominal, ordinal, rasio, interval, dan klasifikasi tersebut untuk memberikan struktur kelompok matematis skala. Struktur matematika ini ditentukan dengan dengan mempertimbangkan jenis transformasinya yang meninggalkan struktur skala invarian yang tidak akan berubah. Ya, bisa dilihat ya. Skala nominal. Dalam skala nominal, angkanya hanya digunakan sebagai label. Jadi penomoran pemain sepak bola, contohnya itu penomoran pemain sepak bola adalah contoh yang diberikan oleh Steven ya. Bisa dilihat kan kayak ya para pemain bola itu dengan nomornya yang belakang. Jadi kita tahulah di urutan keberapa. Lalu banyak ahli teori yang keberatan dengan skala nominal yang mewakili pengukuran, dan ahli itu Torgerson menyatakan dalam pengukuran seperti yang digunakan istilah nomor yang diterapkan mengacu pada jumlah relatif atau derajat properti yang dimiliki oleh objek dan bukan pada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal yang berbeda, angka mengacu pada objek atau kelas objek. Itu adalah objek yang diberi nama atau diklasifikasikan. Jadi skala nominal hanya mewakili klasifikasi yang bukan merupakan ukuran yang dianggap dalam pengguna istilah biasa. Bisa dilihat dalam angkanya itu mewakili klasifikasi. Misalnya tadi ya penomoran sepak bola, lalu klasifikasi aset dan kewajiban ke dalam kelas yang berbeda. Seperti yang sudah disebutkan oleh ditunjukkan oleh Torgerson, dia pengukuran tersebut mengacu pada properti objek, sedangkan dalam skala nominal angka sering menunjukkan objek itu sendiri seperti penomoran atau penamaan pemain dalam tim olahraga. Properti utama yang dimiliki angka adalah untuk mengidentifikasi pemain atau objek dalam sistem akuntansi. Yang paling dekat dengan skala nominal adalah klasifikasi aset dan kewajiban ke dalam kelas yang berbeda. Ya, itu tadi dari itu ya, skala nominal. Jadi untuk mensimplifikasinya dengan bisa dilihat. Oke. Skala ordinal atau yang kita tahu dengan ordinal scale. Skala ordinal dibuat ketika operasi memberi peringkat objek yang bersangkutan sehubungan dengan properti yang diberikan. Contohnya itu anggaplah seorang investor tersebut memiliki tiga peluang investasi yang layak untuk sejumlah uang tertentu untuk diinvestasikan. Mereka diberi peringkat 1, 2, dan 3 sesuai dengan nilai bersihnya nilai sekarangnya ya.
dengan peringkat tertinggi sebagai peringkat nomor 1 dan yang terendah itu peringkat nomor 3. Jadi operasi perhitungan nilai sekarang bersih munculnya itu memunculkan skala ordinal yang merupakan kumpulan angka yang merujuk terhadap alternatif investasi tersebut. Jadi angka-angka ini menunjukkan urutan ukuran nilai sekarang yang nilai bersih dari opsi yang ada. Jadi oleh karena itu profitabilitasnya dan kelemahan skala ordinalnya adalah bahwa interval antara peringkat 1 hingga 2 dan 2 hingga ketiga dan 1 hingga ketiga tidak memberitahu kita apapun tentang perbedaan kuantitas properti yang diwakilinya. Dalam contoh ini kami dalam hal aspek yang diukur nilai bersihnya yaitu opsi 2 mungkin sangat dekat dengan opsi 1 dan opsi 3 mungkin lebih jauh atau lebih kecil daripada opsi 2. Jadi kelemahan lainnya adalah bahwa angka-angka tersebut tidak menunjukkan seberapa banyak atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Jadi Torgerson juga berpendapat bahwa beberapa skala ordinal memiliki asal-usul alami, yaitu titik neto alami yang diterapkan pada contoh alternatif investasi tadi ya, investasi peringkat. Jadi titik rero alaminya bisa menjadi titik netral di mana di satu arah semua alternatif yang menguntungkan yang diharapkan dan di arah lain adalah yang diharapkan tidak menguntungkan. Jadi angka-angka yang ditetapkan untuk opsi di satu sisi titik nol akan memiliki tanda positif dan tanda negatif. Ya, bisa dilihat ya, itu di slide. Dalam skala ini urutan-urutannya itu objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Misalnya tadi ya orang paling tinggi atau orang terpendek. Lalu misalnya alternatif investasi yang diberi peringkat yaitu 1, 2, 3, peringkat 1, 2, dan 3 menurut ukuran nilai sekarang bersihnya. Dan itu interval antara angka tidak harus sama. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam skala interval atau interval scale. Skala interval memberikan lebih banyak informasi daripada skala ordinal. Tidak hanya peringkat objek yang diketahui sehubungan dengan properti yang diberikan, tetapi jarak antara interval pada skala adalah sama dan diketahui titik nolnya. Yang dipilih juga ada pada skala, contohnya itu adalah skala suhu ya. Celsius. Jadi intervalnya itu suhu itu yang sama dicatat oleh volume ekspansi yang sama dengan titik nol yang sewenang-wenangnya yang disepakati untuk ukuran dasar skalanya. Jadi perbedaan suhu dibagi antara titik beku dan titik didih menjadi contohnya itu 100 derajat. Dengan titik beku diatur secara dengan sewenang-wenangnya. Apa suara saya masih jelas? Sorry. Halo, testing. Jelas. Oke. Jelas bro. Maaf tadi kayaknya ke disconnect dari sini. Jadi maaf ya saya balik lagi tadi ya di contoh titik derajatnya itu pada 100 dan dengan titik beku yang diatur secara sewenang-wenang pada 0 derajat jika suhu dua ruangan yang berbeda diukur dengan termometer Celsius dan memberikan pembacaan 22 derajat dan 30 derajat, kita dapat mengatakan tidak hanya bahwa ruangan kedua lebih panas, tetapi juga suhunya 8 derajat lebih tinggi. Jadi perbedaan antara angka-angka dapat diterjemahkan secara langsung untuk mewakili perbedaan karakteristik objek. Jadi
kelemahan di skala interval itu apa? Jadi kelemahannya adalah bahwa titik nol ini ditetapkan secara sewenang-wenang. Sebagai contohnya itu misalkan kita mengukur tinggi kelompok pria pada skala interval dan menetapkan nomor tersebut untuk masing-masing sesuai dengan tinggi badannya sehubungan dengan rata-rata kelompok dan rata-rata mewakili titik nol pada skala. Jika A berada 3 cm di atas rata-rata, maka akan memberikan nomor 3 itu plus, dan jika B 5 cm di bawah rata-rata, maka kami akan memberinya nomor minus 5. Jadi pada skala ini kita tidak mengetahui berapa tinggi A atau B secara absolut ya, atau yang sebenarnya. Ya mungkin pria terpendek dalam grup, tetapi grup dapat terdiri dari pemain bola basket yang tinggi ya. Jadi seorang teori juga, ahli teori juga, Matejcik menyebutkan bahwa akuntansi biaya standar sebagai salah satu contoh di mana skala interval digunakan dalam akuntansi. Jadi standarnya itu dapat didasarkan pada kinerja yang teoritis, rata-rata yaitu praktis atau normal. Karenanya pilihan kurang lebih arbiter. Jadi perhitungan standarnya ini dan variansinya menghasilkan skala interval. Jika variansinya 0, ini akan menandakan netralitas, tetapi titik ini dipilih secara dengan menggunakan dengan sewenang-wenangnya. Ya bisa dilihat ya, dalam skala ini urutkan dan urutan objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Lalu jarak antara setiap interval sama dan diketahui. Lalu titik nol yang dipilih secara sewenang-wenang adalah pada skala. Misalnya pada misalnya skala suhu Celcius misalnya, dan ya tadi ya akuntansi standar atau ya tinggi badan. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya, teman saya, Pak Tirta. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Ariel. Kamera saya udah nyala belum? Sudah. Bentar ya. Oke, terima kasih untuk saudara Ariel. Di sini kita akan membahas tentang skala rasio. Sebelumnya kita juga balik dulu apa itu skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval. Ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nah, nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Jadi dia nilai nolnya nggak bakal bisa dirubah mau gimana pun juga. Nah, oleh karenanya pada skala rasio ini pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Nah, dalam skala ini urutan objek sehubung dengan properti yang diberikan. Interval antara objek diketahui dan sama. Nah, untuk pengukuran dalam skala rasio itu yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Misalnya berat A itu adalah 30 kilo, sedangkan berat B adalah 60 kilo. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Nah, skala pengukuran interval ini dan rasio masuk ke dalam data kuantitatif. Data ini merupakan data dengan variabel yang dapat diukur secara numerik yang disebut variabel kuantitatif.
Nah, skala interval adalah skala numerik di mana kita bisa mengetahui urutan dan perbedaan jarak antara datanya. Karakteristik skala interval sama dengan skala nominal dan ordinal, hanya saja ditambah dengan interval yang tetap. Namun, skala ini belum memiliki nilai mutlak, yang artinya itu jarak yang dapat dihitung tidak berarti kelipatannya. Contohnya di sebuah kelas siswa A memperoleh nilai 50. Nah, siswa B ini memperoleh nilai 80. Dan siswa C memperoleh nilai 100. Dalam kasus ini, kita dapat mengatakan bahwa selisih nilai siswa C A adalah 50. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa siswa C dua kali lebih pintar dari siswa A. Hal ini dikarenakan skala interval sudah berubah angka-angka dan dapat dihitung menggunakan operasi matematika, tetapi belum bisa digunakan untuk menghitung rasio atau koefisien variasi pada statistika. Nah, skala rasio adalah skala tertinggi, itu paling tinggi dibandingkan jenis skala pengukuran yang lain. Nah, untuk skala rasio sudah mencakup seluruh karakteristik pada skala nominal, ordinal, interval, dan interval. Skala ini juga sudah bisa diinterpresentasikan pada semua operasi statistik, bahkan dapat menghitung rasio atau perbandingan karena skala ini sudah memiliki nilai 0 atau mutlak. Data merupakan bagian dari data scientist di era yang segalanya berbasis teknologi seperti saat ini. Data scientist merupakan ilmu yang sangat penting dan dibutuhkan di segala sektor, baik sektor pariwisata, pendidikan, perbankan, finansial, komunikasi, dan lainnya. Oleh karena itu, ada baiknya kita mulai belajar dari data scientist agar dapat bersaing di dunia industri. Oke, mungkin bisa di next. Oke, kita ke operasi yang diizinkan dari timbangan. Itu yang pertama ada invariance skala. Invariance skala itu, atau skala invariant, adalah ciri benda atau hukum yang tidak berubah jika skala panjang, energi atau variabel lain dikalikan dengan faktor umum, dan dengan demikian mewakili universalitas. Istilah teknis untuk ini transformasi adalah pelebaran, atau juga dikenal dengan pelebaran, dan dilatasi juga bisa membentuk bagian yang lebih besar atau simetrik konformal. Nah, invariant skala berarti bahwa sistem pengukuran akan memberikan bentuk umum yang sama dari variabel, dan pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang sama. Ini tidak akan terjadi dalam akuntansi. Ada lebih dari satu sistem akuntansi. Ada banyak. Nah, informasi yang mereka berikan akan berbeda dan dari keputusan yang akan dibuat. Nah, dalam matematika, inferensi skala biasanya mengacu pada inferensi individu, fungsi, atau kurva. Konsep yang terkait erat adalah kesamaan diri, di mana suatu fungsi kurva tidak berubah di bawah subjek diskrit, dan dilatasi itu juga mungkin untuk didistribusi probabilitas dari proses acak untuk menampilkan jenis inferensi skala dan kemiripan diri ini. Nah, di teori lapangan klasik itu inferensi skala paling umum diterapkan pada inferensi seluruh teori. Dalam dilatasi, teori semacam itu biasanya menggambarkan proses fisik klasik tanpa skala panjang karakteristik. Di teori medan kuantum, itu inferensi skala memiliki interpretasi dalam istilah fisika partikel. Dalam teori inferensi skala, kekuatan interaksi partikel tidak bergantung pada energi partikel yang terlibat. Nah, kalau misalnya di mekanik statistik itu, inferensi skala adalah fitur dari transisi fase. Pengamatan kuncinya adalah yang mendekati transisi fase atau titik kritis.
fluktuasi terjadi pada semua skala panjang, dan dengan demikian kita harus mencari teori inference skala secara eksplisit untuk menggambarkan fenomena tersebut. Teori semacam itu, inference skala, teori bidang statistik, dan secara formal sangat mirip dengan teori medan kuantum inference skala. Keuniversalan adalah pengamatan bahwa sistem mikroskopik yang sangat berbeda dapat menampilkan perilaku yang sama pada transisi fase. Jadi, transisi fase dalam banyak sistem berbeda dapat dijelaskan dengan teori inference skala yang sama. Secara umum, jumlah tak berdimensi adalah inference skala. Konsep analog dalam statistik adalah momen standar yang merupakan statistik inference skala, suatu variabel sedangkan momen tidak standar baik. Nah, di sini ada geometri proyektif. Itu adalah gagasan inference skala monomial digenerasikan dalam dimensi yang lebih tinggi. Gagasan polinomial homogen dan lebih umum ke fungsi homogen. Fungsi homogen adalah penghuni alami ruang proyektor dan polinomial homogen dipelajari sebagai varietas proyektif di geometri proyektif. Geometri proyektif adalah bidang matematika yang sangat kaya dalam bentuknya yang paling abstrak. Geometri skema ini memiliki koneksi ke berbagai topik di teori strings. Ada lagi fraktal. Fraktal itu sebuah kode Coase adalah serupa diri. Kadang-kadang dikatakan demikian, fraktal adalah skala inference. Meskipun lebih tepatnya, orang-orang mengatakan bahwa mereka serupa diri. Fraktal sama dengan dirinya biasanya hanya untuk sekumpulan distrik. Dan bahkan kemudian terjemahkan dan rotasi mungkin harus ditetapkan untuk mencocokkan fraktal dengan dirinya sendiri. Oke, mungkin bisa di next. Kita masih membicara tentang operasi yang diizinkan dari timbangan. Itu ada skala nominal dan ordinal. Yang sudah dijelaskan oleh saudara Ariel, apa itu skala nominal, skala ordinal, interval. Oke, kita balik dulu ke skala nominal. Kenapa skala nominal itu dijalankan? Itu karena tidak ada operasi aritmatika. Oke, skala nominal itu pertama merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Nah, skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Nah, skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasikan objek, individual, atau kelompok dalam bentuk kategori. Pemberian angka atau simbol pada skala nominal tidak memiliki maksud kuantitatif, hanya menunjukkan ada atau tidak adanya atribut atau karakteristik pada objek yang diukur. Nah, misalnya, jenis kelamin diberikan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Angka ini hanya berfungsi sebagai label kategori tanpa memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki arti apapun. Kita tidak bisa mengatakan perempuan itu dua kali dari laki-laki. Nah, kita bisa saja mengkode laki-laki menjadi 2 dan perempuan dengan kode 1 atau bilangan apapun asal kodenya berbeda antara laki-laki dan perempuan, kayak X dan Y. Misalnya laki-laki untuk agama, kita bisa mengkode yang pertama itu Islam, kedua itu Kristen, ketiga itu Hindu, dan keempat itu Buddha. Kita bisa menukar angka-angka tersebut selama suatu karakteristik memiliki angka yang berbeda. Jadi 1-2 bukan 1-1 atau 2-2. Jadi harus berbeda. Nah, karena tidak memiliki nilai intrinsik, maka angka-angka atau kode-kode yang kita berikan tersebut tidak memiliki sifat sebagaimana bilangan pada umumnya. Nah, oleh karenanya, pada variabel dengan skala nominal tidak dapat diterapkan operasi matematika standar aritmatika seperti
pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lainnya. Peralatan statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah peralatan statistik yang berbasis kan berdasarkan jumlah dan proporsi seperti modus, distribusi frekuensi, chi-square, dan beberapa peralatan statistik non-parametrik. Terus ada skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal, satu tingkat di atasnya, dan sering juga disebut dalam skala peringkat. Hal ini dikarenakan dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur. Menurut karakteristik tentu, misalnya tingkat kepuasan seorang terhadap produk. Bisa kita beri angka 5 itu sangat puas, 4 itu puas, 3 itu kurang puas, 2 itu tidak puas, dan 1 itu sangat tidak puas, buruk lah. Nah, atau misalnya dalam suatu lomba pemenang diberikan peringkat 1, 2, 3, dan yang lainnya. Dalam skala ordinal tidak seperti skala nominal. Ketika ingin menggantikan angka-angka harus dilakukan secara berurutan dan besar kecilnya dari dan besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Jadi nggak bisa ngacak kayak 1, 4, 6, 7, 10, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kita tidak boleh kita buat 1 sangat puas, 2 tidak puas, 3 puas, dan lain-lain. Yang boleh itu 1 itu sangat puas, 2 itu puas, dan 3 kurang pas. Selain itu, yang perlu diperhatikan dari karakteristik skala ordinal adalah meskipun nilainya sudah memiliki batas yang jelas tetapi belum memiliki jarak selisih. Kita tidak tahu berapa jarak kepuasan dari kita tidak bisa tahu mengatakan bahwa kepuasan sangat puas 5 kali lebih tinggi dibandingkan yang sangat tidak puas. Nah, kita sekarang ke skala interval. Kenapa skala interval itu dijadikan? Karena adanya penambahan dan pengurangan. Kemudian kita balik lagi ke skala interval, itu mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsikal, sudah memiliki jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan. Nah, ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya pada pengukuran suhu, kalau ada 3 daerah dengan suhu, daerah A itu 10, daerah B itu 15, dan daerah C itu 20. Kita bisa mengatakan bahwa selisih suhu daerah B itu 5 lebih panas dibandingkan daerah A, dan selisih suhu daerah C itu dengan daerah B adalah 5. Ini menunjukkan pengukuran interval sudah memiliki jarak yang tetap. Jadi itu jaraknya tetap kayak mungkin 2, 4, 6, 8. Terus kayak di contoh 5, 10, 15, 20, dan lain-lain. Terus tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa suhu daerah C itu 2 kali lebih panas dibandingkan daerah A. Artinya tidak bisa jadi kelipatan. Itu nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena pengukurannya lain. Misalnya Fahrenheit ya, di daerah A suhunya adalah 50 dan daerah B suhunya adalah 59 dan daerah C suhunya adalah 8. Artinya dengan pengukuran Fahrenheit daerah C tidak 2 kali lebih panas dibandingkan daerah A. Dan ini terjadi karena dalam derajat Fahrenheit titik nolnya pada 32, sedangkan dalam derajat Celcius titik nolnya itu pada 0. Nah, contoh lainnya misalnya dua orang murid nih, si A ini mendapatkan nilai 70 dan sedangkan si B ini mendapatkan nilai 35. Kita tidak bisa mengatakan bahwa si A itu 2 kali lebih pintar dibandingkan si B. Kenapa? Karena skala interval ini ini sudah benar-benar angka dan kita tidak
kita sudah tidak dapat menerapkan semua operasi matematika serta peralatan statistik kecuali yang berdasarkan pada rasio seperti konvensi variasi. Nah, kita sekarang ke skala rasio. Kenapa skala rasio itu diizinkan? Karena semua operasi itu aritmatika. Dan di sini saya juga sudah menjelaskan apa itu skala rasio ya. Jadi bisa di next mungkin, saudara Ariel. Oke, terima kasih saudara Ariel. Jenis pengukuran. Kita lanjut ke jenis pengukuran. Jenis pengukuran itu harus ada apa aja sih? Yang pertama itu harus ada aturan untuk menetapkan angka sebelum ada pengukuran. Terus ada perumusan aturan menimbulkan skala. Terus ada lagi pengukuran hanya dapat dilakukan pada skala. Nah, sebelumnya kita skala pengukuran. Bahas tentang skala pengukuran dulu. Skala pengukuran atau aras pengukuran memiliki 4 tipe. Sebagaimana dikembangkan oleh konsepnya seorang psikolog bernama Stanley Smith Stephen. Pada artikel ini di majalah Scientist berkepala on the theory of scales of measurements, itu pada artikel ini Stephen mengemukakan bahwa dalam sains dikenal 4 tipe skala. Pengukurannya masing-masing disebut sebagai skala nominal, terus ordinal, interval, dan rasio. Nah, tipe skala pengukuran itu dari keempat jenis skala, ternyata skala interval lah yang sering digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial. Para ahli sosiologi membedakan 2 skala menurut fenomena sosial, yaitu yang diukur yaitu sama skala pengukuran untuk mengukur perilaku dan sosial kepribadian, terus skala sikap, skala moral, tes karakteristik, dan skala partisipasi. Terus yang kedua itu ada skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya, lingkungan sosial. Itu pengukurnya pakai skala untuk mengukur status sosial ekonomi, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dan kondisi kerumah tanggaan. Nah, ciri-ciri pengukuran yang baik itu menurut Suharsibi Arkunto bahwa suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik jika dimiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Nah, validitas itu sebuah tes dikatakan memiliki valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya tes yang diberikan kepada peserta didik harus menjadi alat ukur terhadap tujuan yang mudah ditentukan sebelum tes dilaksanakan. Terus ada reliabilitas. Reliabilitas itu berasal dari kata reliability yang artinya dapat dipercaya. Berketetapan, sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hanya hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Artinya jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Terus yang ketiga itu ada objektivitas. Objektivitas dalam pengertian sehari-hari berarti tidak mengandung unsur pribadi. Kebalikannya adalah subjektivitas yang berarti terdapat unsur pribadi. Jadi sebuah tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Yang keempat ada praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya tes itu mudah dilaksanakan, mudah di pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang yang juga mudah membuat administrasi. Terus yang kelima ada ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal. Mungkin bisa di next. Oke, kita lanjut ke pengukuran dasar. Pengukuran dasar pertama itu kita harus tahu apa itu pengukuran.
pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan yang dijadikan sebagai patokan. Jadi dalam ilmu fisika itu pengukuran merupakan suatu yang sangat vital. Suatu pengamatan terhadap besaran fisik harus melalui pengukuran. Pengukuran yang sangat teliti diperlukan dalam fisika agar gejala-gejala peristiwa yang akan terjadi dapat diprediksi dengan kuat. Namun bagaimanapun juga ketika kita mengukur suatu besaran fisik dengan menggunakan instrumen, tidaklah mungkin akan mendapatkan nilai X, melainkan selalu terdapat ketidakpastian teori dasar. Alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variabel fisik. Nah, angka ditetapkan dengan mengacu pada hukum alat. Nah, sifat dasar adalah aditif, misalnya panjang, jumlah, dan volume. Dalam akuntansi ada banyak perdebatan tentang sifat fundamental. Next. Nah, kita ke pengukuran turunan. Pengukuran turunan adalah salah satu yang bergantung pada pengukuran dua atau lebih besaran lain. Nah, tergantung pada hubungan yang diketahui dengan sifat dasar. Misalnya itu pengukuran di densitas tergantung pada pengukuran massa dan volume, dan misalnya pengukuran laba tergantung pada pengukuran pendapatan juga. Next. Nah, kita sekarang ke pengukuran fiat. Pengukuran fiat itu khas dalam ilmu sosial termasuk akuntansi. Jadi saling berhubung berdasarkan definisi sewenang-wenang, misalnya keuntungan. Jadi pengukuran fiat ini mengunsurkan tentang keuntungan dan banyak cara di mana skala dapat dibangun. Jadi dia pengukuran fiat ini bisa menggunakan banyak cara. Terus dapat menyebabkan tingkat kepercayaan yang buruk dalam skala. Misalnya ada ratusan cara untuk mengukur keuntungan. Jadi karena dengan banyaknya cara untuk mengukur keuntungan ini, jadi banyak orang yang susah percaya gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, sekarang keandalan dan akurasi. Itu tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali menghitung. Jadi misalnya kita dapat mengetahui kursi di sebuah ruangan dan menjadi tepat. Next. Nah, kita ke sumber kesalahan. Sumber kesalahan antara lain sebagai berikut. Operasi pengukuran dinyatakan secara tidak tepat. Terus yang kedua itu alat pengukur. Yang ketiga instrumen. Yang keempat lingkungan. Yang kelima itu atribut tidak jelas. Yang keenam itu resiko dan ketidakpastian. Kita perlu menetapkan batas kesalahan yang dapat diterima. Next. Nah, pengukuran yang andal. Apa sih itu pengukuran yang andal? Yang pertama itu konsistensi yang terbukti. Jadi itu harus ada bukti yang valid agar tidak mengurangi rasa kepercayaan orang. Terus dapat diulang dan diproduksi. Jadi suatu pengukuran andal itu bisa diulang dan bisa diproduksi juga. Terus presisi atau tepat, itu harus tepat ya. Kalau enggak ya itu nggak bakal bisa disebut andal. Nah, terus keandalan menggabungkan dua aspek, yaitu akurasi dan kepastian pengukuran. Dan seperti saya bilang, itu tuh pengukuran yang andal itu harus ada memiliki akurasi yang sangat tepat. Terus kesetiaan dan perwakilan. Oke, next. Oke, mungkin kepada slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudara saya atau ketua dari kelompok ini, saudara Harley, dipersilakan.
Ya, selanjutnya di slide ini saya akan dijelaskan oleh saya. Slide ini ada pengukuran yang akurat. Yang pertama, konsistensi, hasil, presisi, dan keandalan tidak selalu mengarah pada akurasi. Dan akurasi berkaitan dengan seberapa dekat pengukuran dengan nilai sebenarnya. Dari ukuran atribut representasi. Dan yang terakhir, nilai sebenarnya mungkin tidak diketahui. Misalnya, dalam akurasi akuntansi berkaitan dengan gagasan pragmatis kegunaan. Next. Selanjutnya masih di materi pengukuran yang akurat. Pengukuran yang akurat itu yang pertama, banyak pengukuran akuntansi yang berada pada skala rasio. Dan ini merupakan skala yang paling informatif dalam pengukuran skala rasio. Dan landasan teoritis terlemah karena merupakan pengukuran yang fiat. Next. Nah, selanjutnya ini ada pengukuran dalam akuntansi. Sebelum masuk ke langkah yang mendasar itu, pengukuran pengertian dari pengukuran dalam akuntansi itu biasanya diartikan sebagai pemberian nilai-nilai numerikal kepada objek atau peristiwa perusahaan yang sedemikian rupa dan sehingga memungkinkan penggabungan pos-pos atau aggregation seperti total nilai aset atau pemilahan disaggregation dari data yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan pengukuran juga meliputi proses klasifikasi dan identifikasi, dan para akuntan sejak lama telah menyadari adanya kebutuhan akan data non-kuantitatif seperti disclosure yang terlihat dalam catatan kaki atau catatan mengenai ikhtisar keuangan. Dan dua langkah mendasar dari pengukuran dalam akuntansi itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan modal, dan yang kedua itu keuntungan. Dan modal dan laba itu dapat didefinisikan atau dapat diturunkan dengan berbagai cara. Dengan cara konsep modal dan laba telah berubah dari waktu ke waktu, atau jumlah konsep pengukuran dasar. Lalu, konsep-konsep dalam pengukuran akuntansi itu antara lain, yang pertama itu adanya pengukuran. Nah, pengukuran itu bisa diartikan merupakan, kalau dalam hakikat akuntansi itu, pengukuran itu terdapat teori pengukuran yang berhubungan dengan modal dan keuntungan sebagai ukuran turunan, bukan keturunan. Dan modal berasal dari transaksi dan revaluasi di pasar keuangan, dan keuntungan yang diperoleh dari pengeluaran yang dicocokkan dengan pendapatan atau perubahan modal selama satu periode tertentu. Modal bisa didefinisikan dan diturunkan dari beberapa hal, seperti biaya operasional, lalu ada biaya historis, biaya keuangan, dan yang terakhir nilai wajar. Dan standar internasional lebih banyak memanfaatkan konsep nilai wajar. Perubahan ini lebih fokus pada penilaian neraca, perpindahan, dan sistem pengukuran alokasi laba yang sederhana, dan menekankan pada relevansi untuk realita komersial dan pengambilan keputusan per modal daripada keandalan.
Lalu yang kedua itu konsep pengukurannya itu ada penilaian. Kalau dalam prinsip akuntansi itu penilaian itu ditujukan kepada aset atau harta. Nah, aset itu adalah salah satu elemen pembentuk posisi keuangan atau neraca yang nantinya dijadikan informasi semantik bagi investor dan kreditor. Sehingga tujuan dari penilaian aset ini berkaitan dengan tujuan dari jenis-jenis laporan keuangan. Lalu tujuan laporan keuangan itu adalah untuk menyediakan informasi yang bisa membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah dari ketidakpastian ya. Lalu dasar penilaian aset harus dikaitkan dengan aliran kas ke badan usaha agar penilaian yang lebih relevan. Aliran ke kas badan usaha itu bisa diprediksi melalui informasi semantik yang terdiri dari posisi keuangan, probabilitas, terus likuiditas dan solvensi. Dan keempat informasi tersebut berperan dalam penentuan dan atau penyusunan laporan keuangan melibatkan penilaian aset untuk mempresentasikan pos-pos aset yang berkaitan dengan laporan keuangan. Next. Lalu selanjutnya ini pengukuran dalam akuntansi masih di teori itu. Lalu ada dua perkembangan penting dalam standar internasional pada tahun 2005 oleh IASB. Yang pertama itu pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dikaitkan dengan pengakuan tepat waktu. Lalu yang kedua itu pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja. Next. Beda. Selanjutnya ini teori baru, yaitu masalah pengukuran untuk auditor. Fokus pengukuran laba yang telah bergeser dari mencocokkan pendapatan dan beban menjadi menilai perubahan nilai wajar aset bersih, misalnya pengakuan segera atas kerugian penurunan nilai. Lalu ada beberapa permasalahan lain yang berhubungan dengan pengukuran auditor, yaitu beberapa isu diciptakan untuk auditor untuk penggeseran fokus untuk pengukuran dari keuntungan, pendapatan, dan beban yang cocok untuk menilai perubahan atas nilai wajar aktiva bersih. Ketika keuntungan ditentukan dengan cara mencocokkan transaksi pendapatan dan beban untuk periode auditor dapat berkonsentrasi pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Ketika keuntungan berasal dari perubahan dan nilai wajar, pernyataan yang lebih sulit muncul untuk auditor sekitar mengumpulkan bukti pada perkiraan manajemen. Sebagai contohnya itu salah satu aspek untuk mengukur keuntungan dengan menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih yang ditangani oleh standar akuntansi. Pernyataan ini mensyaratkan penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi penurunan nilai, dan manajemen entitas diperlukan untuk menilai pada tanggal laporan apakah ada indikasi bahwa aset itu mungkin terganggu. Jika kondisi tersebut terjadi, manajemen akan mengestimasi jumlah dan terpulihkanlah aktiva tersebut. Jika jumlah didapat dipulihkan suatu aktiva kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Oke.
Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai itu diakui segera dalam laba dalam banyak kasus audit. Contohnya audit bimbingan standar internasional untuk kerugian penurunan nilai audit dan perkiraan nilai. Wajar untuk kerugian penurunan nilai audit dan perkiraan nilai wajar terdapat dalam ISA 540. Auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti untuk menilai jika manajemen telah mengikuti standar akuntansi yang tepat dan jika jumlah yang diakui itu sebagai kerugian penurunan nilai wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode penilaian yang sesuai dan masuk akal dan bisa diasumsikan. Jika standar akuntansi tidak meresepkan metode penilaian untuk aset tertentu dan kewajiban yang konkret, auditor dapat menerima metode penilaian yang wajar. Ini berarti bahwa sulit bagi auditor untuk tidak setuju dengan pemilihan manajemen terhadap metode penilaian tertentu yang sedang digunakan oleh entitas lain. Auditor harus mengumpulkan bukti bahwa metode ini diterapkan secara konsisten. Konsisten. Atau kewajiban dengan benar ini ditentukan oleh asumsi signifikan manajemen. Lalu keseluruhan mengingat adanya berbagai metode penilaian wajar dan asumsi mungkin untuk jumlah different, tapi masuk akal beberapa untuk diakui oleh manajemen kerugian penurunan nilai. Jumlah ini berbeda karena itu yang dapat diterima oleh auditor jika bukti audit menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan model penilaian benar dan menggunakan data yang sesuai dalam situasi ini. Adalah mungkin bahwa auditor itu menghadapi tekanan dari manajer bahwa setuju dengan penilaian mereka atau kehilangan audit agar auditor yang lain lebih menyenangkan. Lalu adanya berbagai alternatif metode penilaian aset-aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor. Namun, terdapat banyak cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor jika memenuhi persyaratan. Yang pertama itu ada metode penilaian yang diaplikasikan secara tepat dan konsisten. Lalu metode yang kedua itu menggunakan asumsi yang dapat beralasan. Lalu yang terakhir itu data yang digunakan untuk penilaian tersebut harus valid. Next. Lalu masih di masalah pengukuran auditor, fokus pengukuran menjadi wajar. Dulu wifi-nya error. Ya. Halo, masuk. Ril, suara gue masuk gak, Ril? Masuk, Li. Putus-putus. Oke. Nggak putus-putus kan? Tadi, sekarang udah normal. Lanjut. Oke, mantap. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah membuat penilaian yang tetap dan wajar. Misalnya itu setidaknya harus 12 metode penilaian aset yang tak berwujud. Nah, cara penilaian aset tak berwujud itu yang pertama ada penilaian hak paten. Hak paten juga dinilai melalui dua aspek, yaitu ada aspek yang pertama itu biaya awal dan amortisasi. Biaya awal dari hak paten yang dibeli adalah biaya imbalan jasa hukum dari perusahaan yang memilikinya sebelumnya, atau biaya awal yang juga bisa dihitung dari biaya yang dihabiskan selama masa penemuan melalui riset. Lalu terkait amortisasi adalah penilaian aset yang diestimasi berdasarkan
masa kegunaan hak paten. Lalu metode yang kedua itu ada penilaian hak cipta. Terkait penilaian aset tak berwujud itu berupa hak cipta, maka juga dinilai melalui dua aspek, yaitu biaya awal dan amortisasinya. Biaya awal dari satu hak cipta itu dihitung dari biaya saat menciptakan karya tersebut, antara lain biaya administrasi publiknya hingga biaya hukum untuk mendapatkan hak cipta yang dimaksud. Bisa juga dihitung melalui nilai beli jika Anda membeli hak cipta dari perusahaan atau individu lain. Lalu terkait dengan biaya amortisasi, sama seperti sebelumnya, dihitung melalui estimasi waktu kegunaan. Lalu yang selanjutnya itu ada penilaian merek dagang. Merek dagang juga bisa dinilai asetnya berdasarkan biaya hukum yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendaftarkan nama tersebut menjadi merek dagangnya. Ini sebagai kasus yang lagi viral sekarang nih, seperti Warkop, Indro Kasino Indro itu yang dijiplak tanpa minta izin itu. Ini bisa jadi contoh dari merek dagang itu. Bisa kayak gitulah, hak cipta, dia dapat duit dari situ. Terus selain biaya hukum, tentunya ada biaya administrasi dan biaya lainnya yang membuat merek dagang ini sangat berharga. Jika merek dagang dibeli dari perusahaan lain yang mengalami penggabungan, maka nilai beli itu pun termasuk menjadi biaya awalnya. Sedangkan terkait dengan penilaian amortisasinya juga sama. Seberapa lama merek dagang ini diestimasikan untuk digunakan. Lalu yang terakhir itu ada penilaian goodwill. Penilaian goodwill itu penilaian dari aset tidak berwujud, seperti goodwill itu dihitung melalui transaksi pembeliannya dari perusahaan lain. Nilai beli ini adalah nilai beli perusahaan secara bersih mencakup aset dan kewajiban dalam perusahaan tersebut. Lalu terkait dengan nilai amortisasinya, goodwill di Indonesia diakui masa kegunaannya hingga tidak lebih dari 5 tahun. Namun ada kemungkinan memperpanjang amortisasinya hingga tidak lebih dari 20 tahun dengan alasan yang dapat diterima. Demikian penjelasan mengenai aset tidak berwujud. Kini kalian sudah mengetahui beberapa metodenya. Lanjut. Selanjutnya masih di masalah pengukuran auditor, yang merupakan untuk beberapa pengukuran dan kerugian penurunan nilai yang berbeda, tetapi wajar untuk diakui oleh manajemen. Ini semua dapat diterima oleh auditor jika manajemen memiliki, yang pertama, menerapkan model penilaian dengan benar, lalu yang kedua itu menggunakan data yang sesuai, lalu yang ketiga membuat asumsi yang tepat, dan keempat bertindak secara konsisten. Lanjut. Lalu selanjutnya ini ada ringkasan. Nah, ringkasan yang pertama itu pengukuran melibatkan hubungan formal angka ke beberapa properti atau peristiwa melalui aturan semantik. Lalu ringkasan kedua itu aturan yang digunakan untuk menetapkan angka ditentukan menurut 4 skala. Dan yang ketiga, invarian skala berarti sistem pengukuran akan memberikan bentuk umum yang sama dari variabel dan pengambil keputusan akan membuat keputusan yang sama. Lalu yang keempat itu adanya 3 jenis pengukuran. Ya, tadi ada jenis-jenisnya itu banyak dijelaskan oleh Saudara Tirta. Dan yang kelima itu ada keandalan mengacu pada konsistensi dan akurasi mengacu pada
representasi nilai fundamental. Lalu dua ukuran mendasar akuransi adalah modal dan laba, dan keduanya merupakan ukuran turunan. Itu yang tadi saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Lalu adanya metode penilaian alternatif menciptakan masalah dalam audit. Next. Selanjutnya ada istilah dan konsep utama. Yang pertama itu ada pengukuran, lalu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio, terus invarian skala, lalu pengukuran dasar, lalu ada pengukuran turunan, dan ada pengukuran Fiat, lalu ada keandalan dalam pengukuran, lalu ada akurasi dalam pengukuran, dan ada modal dan laba sebagai pengukuran turunan, dan yang terakhir ada pengukuran yang tepat dalam konteks audit. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Saya ketua dari kelompok ini pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang. Kita juga di sini masih belajar. Kita belum jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!